Ya, selamat siang pemirsa, dan kita berada di luar begitu. Di spesial dialog hari ini memang cukup spesial. Kita bersama Taspen Pontianak dan juga ada Taspen Live dan juga ada dari BKD Provinsi Kalbar. Kita akan membahas bagaimana sebenarnya upaya Kalbar untuk peningkatan manfaat hari tua bagi pegawai negeri sipil. Nah, kita sudah mengundang seperti yang saya sebutkan tadi, ada Pak Kartius, Kepala BKD Provinsi Kalbar. Selamat siang Pak Kartius. Selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, baik, selamat pagi ya. Pagi ya. masih Oke, pagi. baik. Ada Pak Sarif Yusniarsyah, ada Sekretaris Korpi Provinsi Kalbar. Selamat pagi Bapak. Pagi, selamat pagi. Ya. Salam sehat untuk Ada kita juga semua. Pak Refriani Ruslay dari Kepala Cabang PT Taspen Pontianak. Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Ada Pak Mario Sumaryono, Direktur Utama Taspen Live. Pagi Bapak. Selamat pagi. Ya. Nah, kita akan bicara bagaimana sebenarnya seperti saya katakan tadi, upaya Kalbar untuk peningkatan manfaat hari tua bagi PNS. Dan mungkin saya akan ke Pak Refri dulu. Pak Refri, kalau program-program untuk kesejahteraan pegawai negeri sipil yang sudah ada sebenarnya saat ini apa saja Pak? Program kesejahteraan pegawai negeri yang sudah ada itu yaitu program THT dan program pensiun. Itu sesuai dengan PP 25 tahun 81. Dan alhamdulillah di Kalbar kita sudah sejak tahun 89 sudah berdiri di sini. Ya, intinya untuk operasional seluruh PNS yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Oke. Nah, selain Taspen sendiri, mungkin ada tidak pengelola program kesejahteraan bagi PNS? Taspen adalah satu-satunya pengelola program kesejahteraan PNS yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Memang Taspen tunggal seperti Tunggal, itu ya, dan tunggal, memang Pak. harus diberdayakan. Karena dan Taspen itu dimanfaatkan. lahir dari rahimnya PNS. Oke, baik. Dan ya bisa dikatakan bahwa Taspen adalah anaknya PNS seperti Anaknya itu ya? PNS, Oke, lahir dari rahim Jadi PNS. kalau tidak ada Taspen, kalau tidak ada PNS. Oke, nah saya ke Pak Kartius, bicara soal bagaimana besaran iuran, besaran haknya, ada tidak yang menurut Pak Kartius menjadi hal yang spesifik mungkin bisa dikabarkan seperti itu? Ya baik, berbicara masalah kesejahteraan pegawai dan kaitan dengan Taspen, ya memang perlu direformasi. Oke. Karena selama ini apa yang kita terima dan apa yang kita setorkan dengan perkembangan pembangunan dan penghasilan itu sangat tidak sebanding. Oleh karena itu kita berpikir, sudah berdiskusi dengan Taspen dan Korpri, kita akan tingkatkan iuran pegawai, misalnya dulu 3,75%, mungkin 5-6%, itu yang pertama. Yang kedua, alangkah lebih mirisnya pegawai negeri sipil itu begitu pensiun dengan masa kerja 30-35 tahun hanya terima 30 juta, tidak bisa beli apa-apa. Oleh karena itu kita sudah diskusi dengan Taspen pusat dan provinsi yang ada di Kalimantan Barat ini dengan Korpri, bagaimana Taspen itu pegawai negeri sipil bisa terima 100 juta ke atas supaya manfaatnya memang betul-betul dirasakan oleh pegawai. Begitu. Sebab di aspek lain tidak ada. Badan-badan lain, badan usaha lain tidak ada menampung, menyalurkan dan mengakomodir kesejahteraan pegawai begitu. Pak Yus, dari kacamata Korpri melihatnya Pak Yus? Ya, kalau dari Korpri kita lihat memang dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai ini perlulah. Oke, baik. Informasi itu ada peningkatan. Ini semua kita lakukan dalam rangka kerjasama dengan Taspen dan BKD. Ini semuanya untuk peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil. Karena Korpri sebagai wadah perhimpunan dan pegawai negeri sipil itu adalah anaknya daripada Korpri, maka perlu diperjuangkan itu. Sehingga kita memandang bahwa apa yang saya disampaikan Pak Kartius tadi, bahwa pensiun kita golongan 4D maksimal dengan jabatan eselon 2, pengabdian 32 tahun, dapatnya 40 juta. Tapi harapan kita dengan dia pensiun itu tentu dia tidak ada usaha lain. Ya 100 juta, 200 juta bisa memungkinkan dia untuk dapat itu. Karena tidak sindrom dia setelah menghadapi pensiun. 32 tahun mengabdi 40 juta. Kalau bahasa yang lalu, Taspen itu didapat 3,5 juta tahun 71-an gitu. Mereka bisa berangkat haji. Bisa Tahun 71 ya Pak? Ya. 3,5 juta ya? Ya. Baik. 2,5 juta, 3 juta bisa berangkat haji. Karena berangkat hajinya 1 jutaan. Dengan kondisi yang sekarang, 40 juta berangkat haji suami istri nggak bisa. Nah, ukuran yang masa lalu dengan sekarang, tentu sekarang ada peningkatan lah dalam kesejahteraan pegawai negeri sipil. Nah, ini perlu diperjuangkan kita bersama-sama. Semuanya kita lakukan dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil itu sendiri. Baik. Pak Marioso, ada yang baru begitu di telinga saya begitu, dan bahkan di telinga masyarakat, mungkin PNS sendiri seperti itu. Taspen Live, mungkin bisa diceritakan, mungkin singkat Pak, kira-kira apa itu Taspen Live, mungkin kedudukannya dan apa saja programnya seperti itu. Baik, tadi kita sudah dengar dari Bapak sebelumnya bahwa banyak permintaan atau kebutuhan dari para PNS, khususnya di Kalimantan Barat, akan peningkatan benefit pensiun dari
pensiunan dari PNS nantinya. Dan itu juga bukan hanya di Kalimantan Barat, tapi di seluruh Indonesia. PNS aktif sekarang di atas 4 juta orang. Ya kan? Oleh karena itu, manajemen PT Taspen Persero menangkap aspirasi itu dan kemudian mendirikan anak perusahaan yang hampir 100% dimiliki oleh PT Taspen Persero. Yang tujuannya adalah meningkatkan benefit dari para PNS tadi, yang dimana yang sekarang dikelola oleh PT Taspen Persero itu sudah agak sulit untuk meningkatkan benefit karena semuanya sudah tertuang dalam peraturan yang ada. Harus ada bentuk lain seperti itu ya. Betul. Oke, baik. Dan yang kedua adalah kita juga lihat potensi asuransi jiwa di Indonesia yang penduduknya di atas 240 juta. Oleh karena itu didirikanlah PT Asuransi Jiwa Taspen atau kita kenal Taspen. Nanti kita akan bicara bagaimana programnya apa saja, karena ini hal yang baru dan mesti diketahui oleh semua pegawai negeri sipil seperti itu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Spesial Dialog. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Spesial Dialog dan kita masih bicara banyak mengenai bagaimana upaya dari Kalbar begitu untuk peningkatan manfaat hari tua bagi pegawai negeri sipil. Nah, saya masih ke Pak Marioso bicara, saya masih agak tertarik begitu soal Taspen Life karena ini baru dan ada program yang harus dibutuhkan lain begitu. Nah, apa saja sebenarnya program yang sudah dilahirkan oleh Taspen Life? Baik, kita memang baru didirikan di bulan April 2014 ini ya, tapi dengan dukungan dari infrastruktur Taspen Persero ada 48 cabang di seluruh Indonesia. Kita punya program yang memang dikhususkan untuk korporasi, diantaranya untuk PNS, diutamakan untuk PNS. Ya. Jadi program-program itu seperti grup Taspen Group Endowment yang hampir atau sama dengan THT-nya Taspen. Kemudian ada juga Taspen Save, yang ini juga memang khusus untuk para pegawai di satu korporasi, juga untuk PNS. Yang ketiga, kita juga punya produk yang Taspen Group Annuity. Ini program pensiun sebetulnya. Ini juga sama dengan programnya Taspen. Yang keempat adalah Whole Life, Taspen Group Whole Life, dan kelima Taspen Credit Life. Jadi yang ada 3 atau 4 program yang kita buat yang memang dikhususkan untuk PNS yang sama dengan programnya Taspen Persero. Kenapa kita harus mencari, bukan membandingkan ya, mencari asuransi yang lain? Karena Taspen juga sudah punya asuransi sendiri seperti itu. Saya ke Pak Refri, tadi kembali ke pertanyaan di awal. Iuran, besaran iuran begitu dan hak yang sudah didapatkan PNS itu seperti apa Pak? Mungkin. Pak Edo, makasih. Iuran untuk THT itu kalau kita kumpulkan setahun itu sekitar 39%. Yang dikembalikan tuh 60% kali manfaat terakhir. Itu pun dirasakan sangat kecil yang disampaikan Pak Kardi sama Pak ini tadi. Sementara di pensiun itu kan kalau kita setahun kan iurannya itu 57%. Yang dikembalikan itu 19%. Besar memang, tapi kita lihat lagi nih sampai ke Pak Kartius tadi masih terasa kecil Pak. Ada PP 2581 yang mengamanatkan pemerintah itu harus ikut iuran. Tapi sampai saat ini pemerintah kan nggak ikut iuran. Karena apa? Kita lihat beban fiskal kita cukup tinggi, di mana untuk pensiun saja di tahun ini udah angkanya udah 74 triliun yang harus dikeluarkan pemerintah. Sementara belanja pegawai itu mungkin udah mendekati hampir 300 triliun. Kan berat bagi pemerintah. Salah satu cara memang di kita adalah kalau PP yang dirubah mungkin prosesnya panjang. Yang kedua, saya menyimak apa yang disampaikan Pak Kardi sama Pak Yus bahwa PNS itu tidak keberatan kalau dipotong. Ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan, kenapa tidak kita manfaatkan? Nah, itu yang kita ini Pak. Kalau masalah ini saya pikir ya manfaat yang diberikan dibandingkan iuran sebetulnya jauh lebih besar, tapi cuman kondisi sekarang itu masih terasa kecil Bapak. Baik. Pak Kartius, bicara soal layanan yang sudah diperoleh oleh PNS, layanan Taspen sendiri Pak Kartius. Anda sebagai PNS sendiri yang masih aktif begitu, walaupun jabatannya Kepala BKD, tapi merasakan langsung tidak bagaimana pelayanan Taspen selama ini? Kalau pelayanan Taspen kepada PNS yang aktif, memang ini yang kita lakukan terobosan. Karena belum ada untuk pegawai yang aktif.
Nah, yang sudah pensiun, ya kawan-kawan yang pensiun sudah merasakan sangat baik pelayanan Taspen. Artinya tidak berbelit-belit, cepat, dan ya tidak perlu berlama-lama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dalam forum yang berbahagia ini juga mengusulkan kepada pemerintah pusat. PNS ini tidak pernah keberatan dipotong. Taspen dipotong, Askes dipotong, Perumahan. Bapel Tarum dipotong. Sekarang saya minta Bapel Tarum itu dibubarkan. Iuran Bapel Tarum dialihkan kepada Taspen atau Taspen Live. Kenapa? Memang sudah tidak ada gunanya dan itu membohongi kita. Coba sekarang kita dipotong, mana ada uang muka rumah di Indonesia ini yang 2 juta, kita hanya dikasih 2 juta. Tidak ada di Pontianak, Kalimantan Barat ini minimal uang muka 20 juta. Bapel Tarum itu kita potong, kita hapus, tidak usah lagi Bapel Tarum. Kita berikan kepada pegawai untuk nabung atau menambah iuran di Taspen. Itu salah satu peningkatan. Karena untuk yang aktif, kami belum merasakan ada manfaat bagi Taspen. Tapi begitu ada terobosan baru dari Taspen Light, nanti pegawai negeri sipil dengan iuran ditambah sedikit, misalnya bisa kredit mobil daripada di tempat-tempat lain yang lebih mahal. Kok Taspen kan mungkin ya karena kita punya, punya ya PNS juga. Dipotong dari gaji, kemudian Taspen kita punya Taspen. Ya, artinya dua sisi mata uang yang saling membantu dan tidak memberatkan. Saya pikir itulah yang perlu kita terobos seperti Malaysia. Di Malaysia itu mobil beli kredit, rumah beli kredit, tapi tidak menjerat leher pegawai. Kita sekarang mau kredit apa-apa, kalau memang bukan di Taspen itu ya menjerat leher, kita kencangan ikat pinggang. Tapi dengan adanya Taspen Live itu, saya sependapat begitu. Kalau bisa, maupun berkurang, Pak, ya? Iya. Nah, kalau bisa pegawai negeri itu semua ikut Taspen Live. Jadi bisa beli mobil kredit yang murah, bisa beli rumah. Sekarang Bapel Tarum hapus, tidak ada uang muka rumah 2 juta. Kita minta dengan Taspen berapa yang layaknya, 20 juta. Kita kredit dengan Taspen 20 juta begitu. Itu yang kita rasakan manfaatnya. Pak Yus mungkin layanan Taspen selama ini? Selama ini kalau saya rasakan gitu kan, untuk sebagai pegawai sipil yang aktif memang apa yang disampaikan Pak Karisus tadi. Tapi saya merasakan karena orang tua saya sudah pensiun. Mengurus di Taspen itu mudah sekali, bahkan kondisi pemindahan tempat dari kabupaten ke provinsi itu mereka tidak perlu ngambil kabupaten lagi, sudah di provinsi. Nah, yang kedua menyangkut masalah kesejahteraan pegawai tadi. Jadi harapan kita memang Taspen ini menjadi leading sektor kita untuk menyimpan iuran kita tadi dengan harapan hari tua tidaklah kondisi saat sekarang, akan datang lebih besar dari saat sekarang gitu. Karena apa? Korpi yang disampaikan Pak Kartus sebagai kepala BKD tadi sebenarnya tidak ada keberatan. Dulu pun pernah terjadi dipotong Bapel Tarum, dipotong perumahan, dipotong yang lain-lain. Askes gitu. Selama untuk kepentingan yang kesejahteraan dia kan. Kesejahteraan mereka tidak ada tuntutan. Tetapi kalau dibandingkan masalah dengan masalah sekarang ya jauh sekali lah. Jadi usahakan mau beli mobil yang kontan, kredit aja kita nggak mampu gitu. Nah, harapan ke depan dengan tadi itu Taspen Live itu tentu ada terobosan baru. Nah, kita sebagai pegawai yang aktif bisa merasakan itu, bisa menikmati itu. Di samping kita dalam keadaan aktif menikmati juga pada hari tua kita pun bisa menikmati itu. Dengan harapan-harapan ke depan tadi, tentu semuanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil. Jadi ada manfaat plus, ada manfaat plus. Bisa saya tambahkan sedikit. Sekarang kami Korpi, BKD dan Taspen sudah mengusahakan pemegang kartu Taspen itu tidak jadi kartu pasif, kita usahakan jadi kartu aktif ya. Tolong doakan kami sama-sama. Jadi contoh kemarin kita coba pendekatan ke hotel ke Pontianak. Apabila PNS pemegang kartu pensiun atau pemegang karir itu nanti begitu nginap di hotel itu kita usahakan dapat diskon khusus yang lebih dari standar korporat. Saya sudah hubungi Hypermart, Matahari, Anzon. Apabila PNS bertransaksi dengan Bapak nanti tolong ini dikasih ini. Mudah-mudahan ini ya Pak Kartius, ini Korpi, BKD dan Taspen ini tiga badan satu jiwa nih. Sama-sama kita tujuannya untuk masyarakat PNS. Doakan ini Pak, insya Allah kita. Mungkin boleh dibahas singkat soal Taspen berjalan Pak, Taspen mobile begitu. Ada mobil yang sudah disiapkan oleh Taspen sendiri mungkin? Mobil kita sama lagi untuk lebih mendekatkan diri kita ke peserta. Jadi saya sampaikan 2 minggu saya di sini, saya langsung kunjungi daerah paling jauh. Karena saya nggak ingin PNS susah ngurus klaimnya. Jadi PNS diputusi mau di Sintang nggak perlu lagi ke Pontianak. Kalau mau Pontianak ke sebelah Taspen aja. Habis ini panggil. Berarti cukup di bank saja langsung atau cukup di mobil? Cukup di kantor bayar. Mobil itu adalah kantor cabang berjalan kita.
Baik, saya sebelum ke Pak Marioso nanti kita akan sambung lagi Pak. Dan pemirsa yang mau tetap di Spesial Dialog. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Spesial Dialog dan kita bakal bicara banyak lagi. Saya cukup tertarik begitu karena ada kepentingan juga soal Taspen Live Pak. Karena bukan diri saya, tapi orang rumah. Istri. Ya, istri. Tercinta. Ya, nanti saya masih ke Pak Marioso bicara soal Taspen Live. Kira-kira saya masih agak kurang gambaran yang begitu jelas. Tadi sudah diceritakan bagaimana program-program yang akan dilaksanakan begitu. Nah, tadi juga dibilang berdirinya April waktu 2014 kemarin begitu Pak ya. Apakah di Kalbar sudah ada begitu untuk masyarakat bisa dan PNS sendiri begitu, yang korporasi maupun PNS yang langsung begitu untuk mendapatkan manfaat dari Taspen Live? Baik, memang Taspen Live ini didirikan di April Pak ya, atau secara akte sebetulnya di Februari 2014. Izin baru kita terima di April 2014. Memang masih bayi Pak, tapi ini bayi raksasa. Taspen mempunyai 48 cabang di seluruh Indonesia dan akan ada lagi di Kalimantan ini, di Kalimantan Utara ya, satu cabang lagi. Nah, Taspen Live didirikan oleh Taspen Persero, di mana sudah mempunyai infrastruktur yang sedemikian baiknya, besar dan didukung oleh IT yang handal dan sebagainya. Pelayanan tentu saja nanti akan dilayani oleh 48 kantor itu, termasuk kantor di Kalimantan. Berarti sudah buka di Pontianak sekarang ini? Memang sekarang kita baru mulai Pak, baru kita baru praoperasional. Tetapi sebentar lagi, apalagi kalau misalnya Kalimantan Barat ini bisa menjadi pionir, kita coba menjadi pionir. Ini akan kita jadikan satu pilot project barangkali di Kalimantan Barat ini, bagaimana membuktikan bahwa pelayanan Taspen Live ini sama baiknya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Taspen Persero. Apalagi gayung bersambut Pak ya dengan kepala BKD-nya. Betul. Ada yang menanggapi? Ya, saya kalau bisa dalam waktu dekat kita MOU dan kita undang dan kita sosialisasi kepada 6.046 pegawai. Kami di provinsi punya lahan potensi 6.046 pegawai. Kalau 6.000 ini semua masuk, berapa duit di situ? Dan dia yang selama ini kredit mobilnya terlalu tinggi, di Taspen Live mungkin lebih murah. Dan kita kalau bisa Pak, kita MOU seperti dikatakan Pak Repli tadi, pesawat nanti kita diskon, hotel-hotel tertentu. Saya waktu di Bandung, waktu kawan saya kepala Asita di Bandung, saya setiap masuk hotel dapat diskon 30%. Alangkah bahagianya atau dihargainya pegawai negeri sipil kalau Taspen bisa mewujudkan ini, pegang kartu Taspen tapi dapat diskon dari hotel 30%. Ya berarti kan dia tidak selama ini hanya bintang 3, bisa di bintang 4 karena ada diskon 30%, hanya megang kartu Taspen. Ya agak leluasa sedikit ya begitu. Dan kita akan dukung, kok perlu memang Kalbar pilot proyek seperti pemaparan hari tua itu Kalbar menjadi Pondobrak begitu. Kita dan seminar pada saat itu juga dari Kalbar, di Kalimantan kan? Ya, begitu, kita usung Barat, dengan Taspen, dengan Korpri, dengan BKD, kita 3 serangkai siap mensejahterakan pegawai dalam rangka memberikan pelayanan terbaik dan memberikan citra pegawai negeri sipil sudah tidak elek-elek. Karena kalau kesejahteraannya baik, perlakuannya baik, dia pasti berdedikasi tinggi dan punya disiplin yang baik begitu. Itu harapan kita dengan dari sisi Korpri memandangnya? Ya, kalau apakah kita bersambut juga begitu? Seharusnya begitu. Jadi demi kesejahteraan pegawai negeri sipil itu sendiri. Karena apa disampaikan Pak Kartius tadi, kita MOU itu tujuannya mensosialisasikan kepada kabupaten kota. Kalau Pak Kartius sebagai kepala BKD, kekuatannya 6.700 sebagai pegawai negeri sipil di pemerintah provinsi. Korpri barangkali lebih dari itu Pak, 87.000 pegawai negeri sipilnya se-Kalimantan Barat. Nah, kalau mereka tahu dan sadar ini adalah untuk kebaikan mereka dan rangka kesejahteraan mereka, tentu dia akan mau juga masuk ke Taspen Live cucunya PNS juga. Tapi memang ini perlu disosialisasikan, perlu ada MOU yang jelas sehingga mereka tahu. Berangkat sebagai pegawai sipil pakai pesawat bisa diskon, beli mobil bisa diskon, beli motor bisa diskon. Nah ini kebahagiaan sebenarnya. Inilah barangkali terobosan-terobosan kita ke depan, terobosan baru Korpri dan BKD bersama Taspen
untuk kesejahteraan pegawai negeri sipil itu sendiri. Sehingga di saat dia aktif dia bisa menikmati, di saat dia sudah hari tua juga bisa menikmati gitu. Apalagi informasinya Korpri juga dengan kartu Korpri dapat diskon juga kalau tidak Iya. salah di beberapa tempat begitu. Tetapi belum optimal. Oke. Optimal. Ada Kalau beberapa disandingkan saja. kan luar Kita, biasa. kita harus ini Jadi Pak, harus satu sama-sama sinkron Pak, nanti. harus sama-sama. Harus sinergi Pak ya. Sinergi kita Oke. Pak. Baik, saya mungkin akan ke bagian lain begitu. Perpres 109 tahun 2013 tentang program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian PNS. Mungkin Taspen bisa memandang hal itu. Oke. Perpres itu mengamanatkan pentahapan PNS menjadi peserta BPJS Tenaga Ini kan nanti BPJS Tenaga Kerja itu beroperasi 2029. Barangkali nanti kita berharap kita akan tunjukkan bahwa kepada PNS bahwa Taspen itulah yang terbaik mengelola kesejahteraan PNS. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kan nanti BKD terima kunjungan dari ketenagakerjaan, tolong sampaikan bahwa untuk program kecelakaan kerja PNS itu sudah ada PP 12 tahun 81. Nah, tanpa iuran. Nah, sekarang kita lagi usahakan terbit peraturan pemerintah yang memungkinkan kita kembali lagi di luar yang dikelola Taspen Life. Ya, nanti Taspen mengusahakan Taspen lah yang jadi pengelola. Dan akan kita bukti bahwa Taspen yang terbaik untuk mengelola kesejahteraan PNS. Karena apa? Taspen lahir dari rahimnya PNS. Jadi tidak ada Taspen kalau tidak ada PNS. Mungkin kepada Pak Kartius, mungkin Pak Korpri nanti kalau ada penyampaian itu dari BPJS Tenaga Kerja, tolong mungkin bahwa kita udah punya saluran kok. Ini Ada sebelum 2015 Pak ya? Iya, 2029. Oke. Ada yang 2015 ya Oke, pentahapannya. 2015 kan memang BPJS Ketenagakerjaan akan lebih aktif katanya seperti itu. Nah, Pak Kartius mungkin menanggapi hal itu? Ya itulah kawan-kawan di pemerintah pusat itu barang yang bagus dirubah. Askes ini sudah bagus. Kenapa lagi BPJS? BPJS sekarang bingung. Di rumah sakit itu banyak pegawai negeri sipil yang tidak terlayani karena segala macam transisi segala macam. Ini kawan-kawan di pusat itu barang bagus lalu dicabut. Karena memang kawan-kawan di pusat itu suka merubah istilah. Bohong-bohongan yang di daerah ini. Coba kalau bank kan katanya merger. Merger kan sama dengan likuidasi. Likuidasi kan sama dengan pembubaran. Barang itu berkurang. Askes itu sudah sangat bagus, kok masih BPJS. Akhirnya sekarang kelabakan. Pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil itu memang diurus oleh badan tersendiri, tidak bisa digabung dengan semua yang ada di Republik ini, tidak bisa. Ya kalau buruh sudah ada tenaga kerja yang umum. PNS ya sudah bagus, Taspen, Askes. Kok masih dicampur baur? Ini akhirnya kesulitan. Kita ini sering mencoba-coba, kapan selesai kita mencoba. Barang sudah bagus tinggal disempurnakan, tapi jangan bagus dijadikan tidak bagus. Sekarang ya kita macam Askes ya. Saya sampai hari ini tidak pernah menikmati Askes itu. Kenapa? Kita masih dianggap kelas kambing. Kalau masuk rumah sakit itu tidak dilayani dengan baik, walaupun kita pakai kartu. Makanya saya jarang pakai itu. Itu disempurnakan sebenarnya. Ditambah BPJS ini dah makin tidak tentu arah. Enggak ada kita rasakan manfaatnya. Lebih bagus BPJS itu yang ngatur sendiri tenaga kerja, Askes itu ngurus sendiri pegawai negeri sipil. Kalau saya melihatnya begitu. Pak Yus? Ya, saya selaku Korpri mewakili pegawai negeri sipil Kalimantan Barat ini tentu yang terbaik untuk pegawai negeri itu ya itulah yang kita pilih. Sehingga kalau Taspen juga bisa mempromosikan yang terbaik ya itu yang kita pilih. Tapi sampai hari ini ya kita rasakan Taspen lah yang terbaik. Karena apa? Selama ini kita belum tahu, yang baru belum tentu juga yang bagus gitu kan. Kalau kita sudah merasakan yang lama bagus ya, mengapa harus diperbaharui? Memang perbaharuan itu kekuatan untuk berubah betul. Tapi ketika perubahan itu tidak menjadikan manfaat, tidak usah ada perubahan. Nah, walaupun perubahan itu satu kehidupan. Tanpa ada perubahan tidak ada kehidupan. Tapi kehidupan yang baru menjadikan suatu penderitaan, nggak perlu kita pakai gitu. Nah, ini yang perlu kita tegaskan sebagai pegawai sipil. Itu kembali gayung bersambut untuk Pak Marioso. Mungkin banyak keluhan dari PNS bisa ditangkap begitu di Taspen Life soal mungkin kesehatan dan hal-hal yang lainnya seperti itu. Apakah Taspen Life punya program kesehatan untuk PNS di luar BPJS kesehatan seperti itu? Baik. Sebentar sebelumnya saya akan menangkap tadi permintaan yang disampaikan oleh Pak Kartius bahwa PNS ini memerlukan satu program sebetulnya bukan hanya di masa pensiun, di masa tua, tetapi juga di masa aktif. Nah, Taspen Life mempunyai produk-produk tersebut. Memang kami masih punya produk-produk di korporasi, di grup. Nah, tapi produk grup tersebut juga bisa menangkap keinginan para PNS. Misalnya ketika dia baru diterima menjadi PNS, kemudian ada rencana mau menikah, dia masukkan ke asuransi.
asuransi ke Taspen Life. Waktu menikah dia bisa tarik dana untuk dia menikah. Kemudian dia punya anak, mau pendidikan. Dia mau masuk SD anaknya, bisa dicairkan seperti itu. Jadi berasuransilah. Dan kalau berasuransi ingatlah Taspen Life. Karena di situ bukan hanya berasuransi tapi juga dana yang akan dimasukkan sebagai premi itu akan kita kembangkan. Nah, menyinggung tadi asuransi kesehatan. Segera setelah kita masuk di asuransi korporasi atau grup, kami akan masuk ke asuransi individu. Jadi retail, Pak. Nah, tentu saja sasaran utama kita adalah kita bilang captive di PNS tadi ya. Termasuk juga asuransi kesehatan, tetapi model kita bukan asuransi kesehatan seperti halnya BPJS, tapi asuransi kesehatan misalnya kalau dia dirawat di rumah sakit, setelah hari ketiga akan kita berikan sekian persen dari uang pertanggungan ya. Jadi setiap hari dia akan mendapatkan satu dana, dia cukup membuktikan bahwa dia memang dirawat. Tapi itu tidak perlu di rumah sakit pemerintah kan, Pak ya? Tidak. Atau asuransi kecelakaan. Dan asuransi yang risikonya, karena pada dasarnya manusia kan risikonya banyak, Pak. Begitu dia hidup, risiko sakit, risiko kecelakaan, risiko meninggal, risiko hari tua, risiko pensiun. Nah, semua risiko itu nanti akan kita cover, Pak. Ya, kita cover ditambah dengan akumulasi dari dana yang diserahkan kita dan kita kembangkan. Oke, baik. Saya ke Pak Arifri. Tadi kan sudah banyak manfaat yang sudah dibicarakan tadi dan keinginan-keinginan dari baik dari Korpri, baik dari BKD dan juga Taspen Life tadi berbicara banyak soal itu. Nah, kiprah Taspen sendiri, Pak, untuk memenuhi keinginan PNS bagi peningkatan besaran haknya bagaimana, Pak? Oke, baik, Pak. Kemarin kita buat seminar Sekalimantan bersama Korpri, BKD, Sekalimantan kita kumpulkan. Inilah upaya kita memberi dorongan, Pak, pada pemerintah. Kalau pemerintah sulit, mungkin kita sendiri yang ini, Pak. Ini mungkin peran BKD dalam Korpri. Yang kedua, ini disampaikan Pak Marioto, sedikit saya tambahkan bahwa Taspen ini adalah milik pegawai negeri. Taspen Lab adalah miliknya Taspen. Kalau ini maju, kan kebaikan juga untuk pegawai negeri. Jadi kita itu satu rangkaian, Pak. Jadi Taspen Lab, Taspen dan Korpri dan BKD kita satu rangkaian. Apabila kita ini besar, ini juga manfaatnya untuk kita sama. Saya sederhanakan saja. Taspen Lab, Taspen itulah seperti koperasi, Pak. Jadi pada saat ini nanti SHU kita bagi ramai-ramai. Inilah untuk PNS semuanya, Pak. Itu, Pak. Jadi mungkin Pak, saya sampaikan ya, ada mungkin koreksi-koreksi bagi kita. Kenapa Taspen tidak bisa buka cabang di setiap daerah? Bagi kami, sepanjang kami bisa melayani sebaik-baiknya hanya satu di Pontianak, kenapa kami harus buka cabang? Karena dana yang kami pakai itu adalah dana amanah. Buka cabang di sana juga dana pegawai negeri kan, Pak. Jadi ya kami usahakan, bisa nggak? Tapi kalau kami tidak mampu memberikan terbaik, mungkin itu jalan kita. Nah, itu, Pak. Apalagi sudah ada mobil berjalan, udah ada kerjasama dengan bank seperti itu. BKD juga, Pak. Dengan BKD juga seperti itu. Oke, baik, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya dan pemirsa tetap bersama kami di Spesial Dialog. Masih bersama kami di Spesial Dialog dan kita masih bicara banyak sekali nanti. Masih ada waktu yang cukup panjang begitu untuk berbicara soal bagaimana sebenarnya upaya Kalbar bagi peningkatan manfaat hari tua bagi pegawai negeri sipilnya. Tapi tadi bicara banyak bukan hanya untuk hari tuanya saja, Pak ya. Pada saat aktifnya juga begitu. Nah, keinginan-keinginan mungkin bisa ditegaskan kembali, Pak Kartius. Keinginan-keinginan dari pegawai negeri sipil pada saat masa aktif selain dari tadi kan sudah ada gayung bersambut, Taspen Life sudah berdiri seperti itu, Pak. Apalagi sih sebenarnya keinginan PNS, Pak, untuk manfaat-manfaat yang diberikan, padahal itu dipotong dari gajinya sendiri begitu, Pak? Ya, memang sih kalau kesadaran untuk berasuransi kita pegawai itu masih rendah. Rendahnya karena faktor penghasilan. Tetapi puji Tuhan, alhamdulillah untuk pegawai Provinsi Kalimantan Barat tingkat kesejahteraannya di luar gaji itu ya lumayan dibanding beberapa kabupaten kota. Itu pertama. Yang kedua, kita pegawai negeri sipil juga merasakan kalau bisa nanti Taspen Life ini, kalau kita misalnya asuransi kesehatan jangan hanya di rumah sakit negeri, tapi juga rumah sakit swasta. Memang sih kalau harapan kita, kalau kita jantung itu
wah cepat, tapi kan antrinya lama. Tapi kalau kita ke rumah sakit swasta lalu kita tidak ditanggung, padahal kita punya Askes. Berarti kan tidak ada gunanya Askes atau BPJS itu. Seharusnya BPJS atau Askes itu bisa menampung di rumah sakit negeri dan rumah sakit swasta. Nah, kita minta nanti dari Taspen Life itu bukan hanya negeri, kok negeri tidak ada gunanya juga, karena rumah sakit yang paling bagus itu kan kita tidak menutup mata lah, kan lebih swasta. Walaupun swasta juga tanda tanya kalau saya melihatnya gitu di Kalimantan Barat ini, walaupun swasta juga tanda tanya. Nah, kemudian nanti misalnya kawan-kawan yang punya anak kepingin asuransi kredit mobil bisa motor lah paling tidak kan bisa melalui asuransi kredit motor di Taspen Life. Nah, atau ingin anaknya sekolah di luar negeri atau di perguruan tinggi, daripada ya asuransi yang memang ya tidak dekat dengan kita, lebih bagus karena kan Taspen Life lahir dari Taspen, Taspen adalah PNS, PNS adalah Taspen. Kenapa dengan orang lain? Nah, kan lebih bagus kita dengan saudara kandung kita. Pak Yus, ada yang ditambahkan soal itu? Barangkali saya tambahkan sedikit. Sebagai pegawai sipil itu harapannya pasti seperti itulah kan, harapannya tentu kesejahteraan meningkat. Nah, cuma dengan adanya kesejahteraan seperti ini, perhatian terhadap terhadap pegawai sipil tadi, kinerja mereka akan meningkat, gitu, disiplinnya akan meningkat, lalu dia tumbuh rasa sense of belonging, rasa memiliki dia sebagai negeri sipil. Nah, jadi kita sebagai pembina pegawai negeri juga, sebagai Korpi juga, sebagai BKD juga, dengan adanya kesejahteraan ditingkatkan, harapan kita pegawai negeri juga meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, sehingga disiplin itulah membawa dampak yang positif dia sebagai pegawai sipil. Nah, sehingga regulasi, aturan-aturan yang berkenaan dengan tindakan-tindakan disiplin itu tidak perlu ada seharusnya, ya Pak Kartius. Tapi kalau dia memang kondisinya yang sudah bagus, ya kita lanjutkan kebaikan itu yang lebih baik lagi gitu. Nah, berkenaan dengan tadi, tentu barangkali usaha pegawai negeri juga kalau ada memang di samping memang Taspen Life tadi, ya kalau pegawai negeri juga di bawah Taspen juga ada bank pegawai negeri, ya barangkali bisa dikembangkan punya bank pegawai negeri sipil gitu kan. Artinya yang uangnya dibawa berputar-putar di situ, lari sehingga kemana, tidak lari kemana. Ya kita pegawai negeri sipil kan akan terbantu. Nah, sehingga tidak lagi kita menggunakan bank-bank lain. Walaupun di Kalbar kita sudah punya bank namanya Bank Pembangunan Daerah itu, Bank Kalbar itu yang juga pelayanan cukup bagus. Tapi dalam rangka pengembangan ke depan, karena pegawai negeri sipil ini bukan hanya segitu saja, tentu akan meningkat dan bertambah. Ya tentu juga ada perlu sarana prasarana yang konsisten untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pak Refri, beberapa waktu lalu kalau tidak salah 7 April Pak ya, ada seminar Kalimantan soal jaminan hari tua atau manfaat hari tua bagi PNS begitu. Nah, bicara soal itu ada beberapa rekomendasi Pak. Dan salah satu yang bisa kita baca bahwa manfaat hari tua minimal 100 juta rupiah dan PNS sendiri meminta kenaikan iuran wajib bagi PNS. Bagi Taspen sendiri, rekomendasi-rekomendasi itu seperti apa? Kita siap Pak untuk itu Pak. Kita siap, makanya salah satu solusi dari kita. Kalau PP dirubah akan sulit. Taspen Life ada Pak. Jadi 7 April kita seminar, 17 April sebetulnya kata Bapak tadi 26 Februari udah langsung gayung bersambut itu Pak. Jadi kita siap sekali Pak untuk itu, dan saya pikir untuk bicara masalah seminar, dan saya pikir beliau berdua lah lebih pantas menyampaikan itu Pak. Pak Kardius sama Pak Yus, Pak. Tetapi memang pada dasarnya Taspen siap untuk melaksanakan itu ya, karena memang Taspen juga dananya juga dari PNS sendiri begitu. Saya ke Pak Mario bicara soal bagaimana kesiapan pemerintah daerah sendiri Pak. Pemerintah daerah mana yang sudah siap? Ini kan sudah ada kayak apa ya, gayung bersambut nih Pak, ajakan-ajakan. Apakah setelah ini mungkin langsung dibuat MOU seperti itu? Kami berharap gitu Pak. Kebetulan memang di Kalimantan ini, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Tapi saya lihat mudah-mudahan Kalimantan Barat ini yang lebih dulu. Dan beberapa provinsi di Jawa. Tapi saya lihat Kalimantan ini yang lebih antusiasmenya lebih tinggi ya. Mudah-mudahan saya berharap segera kita diskusi dengan Bapak BKD dan Pemkot atau Pemprov ya. Kita bisa buatkan MOU dan sesegera mungkin bisa kita wujudkan. Dan ini bisa kita jadikan satu benchmark untuk pemerintah lain di seluruh Indonesia. Asuransi ini hukum bilangan besar Pak. Makin besar peserta asuransi, peserta kita, makin baik, risikonya makin bisa kita tekan dan manfaatnya makin bisa kita tambahkan Pak. Soal layanan jangan diragukan ya. Tidak diragukan lagi karena sudah dibuktikan oleh Taspen. Taspen juga selama ini sudah banyak menelurkan program-program terbaik juga bagi PNS sendiri ya selama ini, dan nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Spesial Dialog.
masih bersama kami di Special Dialog dan kita sampai di penghujung acara kita di segmen terakhir hari ini dan kita akan mendengarkan final statement dari masing-masing narasumber. Dan mungkin kita mulai dulu dari Pak Kartius. Pak Kartius, bagaimana final statement Anda untuk bincang-bincang kita hari ini? Baik, saya pertama berterima kasih atas kerjasama Taspen, Taspen Light, dan Korpri. Itu pertama. Karena di pusat pun sedikit orang yang memperhatikan pegawai negeri sipil ini. Paling ya presiden. Menpan tidak pernah mau naikkan gaji pegawai, Korpri belum pernah ya. Jadi ini Taspen yang punya gagasan bersama kita di BKD. Dan tidak barang haram misalnya kontribusi pemikiran dari daerah itu diangkat di nasional. Nah, tidak harus dari nasional karena orang-orang daerah ini juga banyak yang mau bekerja, banyak punya inisiatif, cuma benturan-benturannya kadang-kadang kan kita diatur pusat. Contoh soal kita ingin buat perda tentang tandan buah segar sawit. Di pusat dicabut. Ya, kita kenapa jalan-jalan kita rusak? Devisa kita tidak masuk tentang sawit itu. Tapi kita buat perdanya dicabut oleh pusat. Karena apa? High cost, bertentangan. Sebenarnya tidak bertentang, itu namanya kearifan lokal. Ini kearifan lokal ini bisa berpengaruh kepada nasional. Kenapa? Begitu pegawai negeri sipil sejahtera, keinginan pemerintah dan masyarakat Indonesia ini kan pelayanan lebih baik, birokrasi lebih cerdas, lebih disiplin, lebih berdedikasi, dan lebih bermoral. Begitu kesejahteraannya diperhatikan, orang gila kalau disiplinnya semakin menurun. Nah, kita kepingin pegawai negeri sipil itu disiplin, produktivitas, akuntabel, dan loyal kepada pemerintah, kepada masyarakat. Karena pegawai negeri sipil itu jangan hanya dituntut untuk melayani, tapi kesejahteraan dia tidak diperhatikan, sangat tidak seimbang. Kenapa? Salah satu kunci kemajuan satu negara ada di birokrasi, salah satu ya. Contoh, kenapa Singapura itu maju? Tidak ada sawit di sana, tidak ada kebun karet, tidak ada bauksit. Tapi karena pegawai negeri birokrasinya hebat, dia maju. Singapura, Korea, Jepang, karena birokrasinya hebat. Kalau birokrasi Indonesia hebat juga, kesejahteraannya baik, kemudian disiplinnya baik, Indonesia juga bisa lebih hebat seperti negara-negara lain. Itu yang bisa dimulai dari Kalimantan Barat. Makanya kami kompak nih, Taspen, Korpri, BKD, Taspen Light, kita mulai dari daerah langsung ke pusat. Baik. Pak Yus, silakan. Saya sebagai wadah perhimpunan Korpri, ya, tentu harapan-harapan yang ke depan untuk peningkatan kesehatan tentu kita berharap itu didukung secara penuh. Nah, lalu harapan saya tadi hari tuanya bisa merasakan, dia dalam kondisi aktif juga bisa merasakan. Nah, sehingga pembinaan pegawai negeri sipil tadi dia merasa memiliki dia sebagai negeri sipil. Nah, disiplin tentu dia meningkatkan. Kesejahteraan kinerja dia tentu meningkat. Harapan kita sebagai pembina pegawai ini kan tentu birokrat itu birokrasi itu di dalamnya kan birokrat. Birokrat itu anggota Korpri. Ketika bicara birokrasi tentu harus ada aparatur yang baik, yang bersih. Sehingga kondisi dalam good governance, clean good governance itu tercipta apa yang dicita-citakan oleh pemerintah provinsi. Karena pegawai negeri sipil di dalamnya sebagai abdi negara, abdi masyarakat, abdi pemerintah. Nah ini maka perlu kita bina sehingga khususnya Kalimantan Barat dalam rangka pemerintahan yang baik ditunjang birokrat-birokrat yang baik. Karena di dalamnya adalah unsur pegawai negeri sipil. Nah, ini harapan kita. Mudah-mudahan dengan dialog ini kita se-Kalimantan Barat memahami pegawai-pegawai yang ada di Kalimantan Barat, memahami bahwa dengan adanya keterbukaan Taspen, ada Taspen Live, barangkali ada bank pegawai negeri, ada Taspen yang melayani hari tua dan yang aktif, ini barangkali kita sama-sama mendukung program ini karena untuk kebaikan kita bersama. Baik. Nah, terima kasih. Pak Refri? Terima kasih Pak. Taspen adalah satu-satunya instansi atau badan usaha milik negara yang fokus dan sangat serius memikirkan kesejahteraan pegawai negeri sipil. Karena Taspen tidak ada untung Taspen berarti untung juga buat PNS ya. Jadi kembali lagi saya mengajak pikiran kita sama. Taspen tidak mencari keuntungan dari pegawai negeri karena untungnya Taspen adalah untuk buat pegawai negeri sipil juga ya. Taspen insya Allah menjadi terbaik untuk melayani program kesejahteraan pegawai negeri sipil karena itulah tugas Taspen didirikan oleh pemerintah. Jadi kembali lagi Taspen adalah lahir dari rahimnya PNS. Taspen Live adalah lahir dari Taspen sendiri. Jadi kalau kita ini Taspen Live adalah cucunya pegawai negeri sipil. Ibu, anak dan cucu begitu ya. Pak Marioso, silakan. Ya baik. Bicara soal kenyamanan bekerja, ketentraman bekerja, tentunya juga ketenangan di dalam hal kesejahteraan.
baik itu pada masa aktif si PNS sampai dengan pensiun dan bahkan sampai dia meninggal dunia. Setiap orang pasti meninggal dunia. Dan kami berharap bahwa bicara masalah kesejahteraan sudah ada Taspen, dan untuk peningkatan kesejahteraan ada juga Taspen Life di sini. Sehingga para PNS nantinya kami berharap bahwa bicara kesejahteraan dia berpikir Taspen dan juga dia berpikir asuransi. Asuransi di sini yang dipikirkan oleh PNS adalah tidak ada lain selain Taspen Life. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Mariso, terima kasih Pak Refri, terima kasih, dan Pak Yusniarsa, terima kasih. Pak Kartius juga terima kasih atas bincang-bincang kita. Dan pemirsa, memang bahwa reformasi birokrasi, saya kutip bahasa dari Pak Kartius tadi, akan lebih baik begitu jika diawali dengan perbaikan juga tentang kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil itu sendiri. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama Taspen Pontianak dan Ruai TV Pontianak begitu dalam bincang-bincang kali ini dalam spesial dialog. Dan akhir kata sampai jumpa dan selamat siang. Selamat siang, Bapak.